Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara sekalian. Saya akan melanjutkan materi kuliah Geologi Lingkungan dengan bahasan topik sumber daya air tanah part 3 yang merupakan bagian terusan dari materi sebelumnya. Ini lebih fokus pada dampak pemanfaatan air tanah terhadap lingkungan. Nah, seperti biasa materi ini saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, dengan tujuan agar saudara dapat memahaminya dengan mudah, gitu ya. Nah, berikut ini adalah tayangan dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya air tanah, gitu ya. Saya kira di depan sudah saya sampaikan bahwa salah satu materi di dalam geologi lingkungan ini adalah hubungan antara sumber daya geologi dan lingkungan, khususnya dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya geologi, baik eksplorasi maupun eksploitasinya, ya. Ini adalah salah satu tema khususnya di sumber daya air dan air tanah. Jadi pada waktu terjadi pemanfaatan air tanah yang tidak terkontrol atau berlebihan, maka akan terjadi penurunan muka air tanah, gitu ya. Nah, sehingga melebihi batas aman, maka yang terjadi adalah penurunan cadangan air tanah dan akhirnya menimbulkan kekeringan, ya. Jadi ini penurunan muka air tanah. Nah, di samping itu penurunan muka air tanah itu juga akan menurunkan daya dukung tanah, ya, sehingga air tanah yang ada di dalam pori-pori batuan akan berkurang, sehingga daya dukung tanah itu juga akan turun. Maka yang terjadi apabila ada beban di atasnya, maka terjadi penurunan muka tanah atau terjadi land subsidence. Nah, land subsidence ini tentunya akibat lanjutannya ada genangan air apabila terjadi hujan yang cukup deras, karena ada cekungan atau penurunan muka tanah sehingga ada genangan air, yang itu bisa disebut juga banjir di daerah perkotaan biasanya. Nah, penurunan muka air tanah di daerah pantai itu juga akan menyebabkan intrusi air laut. Selanjutnya, penurunan muka air tanah itu juga akan menyebabkan gradien hidrolika itu berubah menjadi lebih besar, menjadi lebih curam, sehingga merubah pola aliran air tanah. Nah, perubahan pola air tanah ini bisa men-trigger terjadinya pencemaran air tanah. Jadi menyebabkan, mendorong terjadinya pencemaran air tanah, ya. Itu adalah dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Nah, contohnya itulah, ya. Ini adalah muka air tanah awal sebelum pemompaan, kemudian ini batas aman di suatu daerah, maka pemanfaatan yang melebihi batas aman itu akan menyebabkan hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi, ya. Kemudian ini yang beberapa kali saya sampaikan, apabila B ini kita pompa, maka terjadi penurunan muka air tanah di daerah sekitarnya. Jari-jari pengaruhnya akan semakin besar ke arah kiri kanan dari sumur B, yang menyebabkan sumur-sumur di sekitarnya akan kering. Ini adalah dampak dari pertama tadi, penurunan muka air tanah. Nah, kemudian ini contoh lagi gambar yang sering kita lihat, ya. Ini daerah
sebelum terjadi pemompaan yang berlebihan, ya ini masih ada airnya, tapi begitu ini terus menerus maka akan menjadi kering. Kemudian ini turun, kemudian ini turun dari beberapa sumur yang tadi di depan sudah kita sampaikan. Nah, ini juga penurunan muka air tanah menyebabkan kekeringan di suatu daerah. Dulunya adalah ini adalah swamp, daerah yang basah, daerah ini masih hutan, belum ada pemanfaatan. Begitu ini berkembang menjadi daerah industri, maka ini turun, penurunan air tanah cukup drastis sehingga di daerah ini menjadi kering. Ini banyak terjadi di daerah pengembangan perkotaan di Indonesia. Itu kasus ini cukup banyak gitu ya. Kemudian ini tadi pola perubahan pola aliran air tanah yang menyebabkan pencemaran tadi. Jadi ini awal before, jadi aliran itu mengarah dari timur ke arah barat. Di sini sumur untuk air minum, untuk rumah tangga, ini ada septic tank, sumber pencemar. Nah, pada waktu pemompaan ini masih normal, maka tidak terjadi apa-apa, aman dari pencemaran ini. Kalau ini dilakukan terus menerus, maka ini akan turun, ini akan terjadi perubahan tadi menjadi curam, arah alirannya berubah, yang tadinya dari timur ke barat menjadi barat ke timur, maka ini akan berubah dan dia masuk ke dalam sumur ini. Jadi ini menunjukkan adanya triggering atau pendorong terjadinya pencemaran air tanah akibat penurunan muka air tanah tadi. Nah, ini adalah yang air laut itu ya. Nah, ini saudara lihat. Ini kondisi normal, tidak ada apa-apa. Ini selalu ada interface antara fresh water dan saline water. Ini posisi normal. Jadi di sini di daratan akan dijumpai fresh water. Nah, pada saat ini terjadi pemompaan, maka terjadi upconing dari daerah ini, daerah saline water ini, saline groundwater masuk ke dalam fresh groundwater, sehingga ini yang disebut sebagai intrusi air laut ya. Nah, kemudian ini contohnya kedua, ini sebelum terjadi apa-apa, before normal. Nah, kemudian ini interface-nya ya. Ini adalah hubungan antara saline groundwater dan fresh groundwater. Pada saat ini berkembang menjadi suatu daerah, maka penurunan muka air tanah tidak dapat dihindari, maka terjadilah intrusi air laut ke daratan ya, akibatnya. Kemudian ini yang tadi terjadi pendorong dari pencemaran air yang tadi ya, tadi perubahan muka air tanah yang menyebabkan arah aliran air tanah berubah sehingga mendorong terjadinya pencemaran air tanah. Nah, ini adalah land subsidence tadi yang saya sampaikan. Ini pada saat ini normal. Di daerah ini kalau kita zoom, di antara butiran-butiran ini terdapat air tanah. Ini zona jenuh air, sehingga daya dukungnya baik. Pada saat ini turun, pada saat ini dipompa, maka air ini akan hilang atau keluar. Air ini akan keluar, berkurang, sehingga terjadi seperti ini. Jadi terjadi pengurangan air di dalam pori-pori dan akhirnya terjadi amblesan. Jadi kalau ada beban di atas, maka terjadi penurunan daya dukung tanah di daerah ini. Nah, ini contohnya Nara miring ini, kemudian ini di daerah Semarang, sudah lihat ini ada subsidence turun. Jadi ini adalah karena penurunan daya dukung tanah di daerah ini akibat berkurangnya
air tanah di dalam pori. Nah, kemudian ini adalah land subsidence di daerah coastal plain, ya ini yaitu sama tadi, ada pengurangan daya dukung tanah. Ya, ini pada saat belum terjadi pemompaan di daerah pantai, ini masih daya dukungnya bagus. Kemudian ini turun, maka ini ambles. Ini daya dukung turun, maka ini ambles. Begitu ini ambles, maka daratan ini lebih rendah daripada muka air laut, sehingga muka air laut akan masuk ke daratan. Ya, ini banyak terjadi di Thailand, dan ini contoh di Semarang, di daerah stasiun Semarang. Kemudian pada waktu itu dulu terjadi di genangan air di jalan tol Cengkareng Sudiatmo. Ini dulu itu juga terjadi penurunan muka tanah di daerah itu akibat berkurangnya daya dukung tanah di daerah itu, gitu ya. Itu adalah dampak dari pemanfaatan air tanah. Intinya adalah pemanfaatan air tanah akan menurunkan muka air tanah. Jadi pemanfaatan air tanah akan menurunkan muka air tanah. Nah, penurunan ini akan berakibat macam-macam tadi. Bisa kekeringan, subsidence, triggering pencemaran, dan lain-lain akibat negatif di lingkungan sekitarnya. Itu ya kira-kira dampaknya. Nanti kita lanjutkan tema berikutnya. Nah, setelah kita tadi mempelajari secara singkat, ya, pengetahuan secara singkat apa dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang yang penting adalah apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Tentunya kita harus menjaga, melestarikan, dan mengelola dengan baik agar tadi tidak terjadi kekurangan, sehingga tidak terjadi perubahan status air tanah dari air yang bersifat ekonomik menjadi bersifat strategis. Itu harus kita hindari. Nah, pada saat kita melakukan pengelolaan, biasanya ini adalah beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya air ini. Yang pertama adalah air itu sendiri, ya. Ini yang perlu saudara ketahui adalah kira-kira berapa volume yang kita punya di suatu daerah. Bagaimana kualitasnya? Berapa kebutuhan kita? Ya, ini pertanyaan penting. Mampukah kita menjangkau potensi yang ada untuk dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna? Ini adalah terhadap air itu sendiri. Dan bagaimana untuk masa mendatang, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan X tahun lagi. Ini yang perlu kita jawab terhadap air itu sendiri. Nah, terhadap sumbernya ini beberapa pertanyaan, ya, yang perlu kita ketahui dan harus kita jawab di dalam mengelola sumber daya air. Sumber air kita ada di mana saja? Kira-kira di mana sumber air kita? Apakah sumber air tersebut mempunyai kondisi yang sama sepanjang tahun? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar airnya selalu ada dalam kualitas yang baik? Bagaimana untuk masa mendatang?
Dan bagaimana kalau suatu saat sumber air kita tidak mencukupi lagi untuk menopang kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang terhadap yang berkaitan dengan sumber air. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan daya rusak air. Ya, saudara harus mengetahui itu. Apa saja daya rusak air? Banjir, banjir bandang, kekeringan, dan seterusnya. Bagaimana kita mencegahnya agar tidak terjadi? Bagaimana mengendalikannya agar daya rusaknya tidak besar? Dan bagaimana memulihkannya apabila kita tidak kuasa menolak daya rusaknya? Nah, hal-hal inilah yang perlu difahami agar kita dapat menjaga kelestarian dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan ke depan, itu ya. Ini hal-hal yang perlu saudara ketahui. Nah, setelah saudara mengetahui tadi hal-hal tadi, beberapa pertanyaan tadi yang sangat penting di dalam memahami kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air, maka yang terakhir ini saya sampaikan konsep dasar ketahanan sumber daya air, gitu ya. Saudara masih ingat yang dimaksud sumber daya air? Sumber daya air ini adalah air di dalam sumber daya air itu adalah semua air yang berada di daratan, ya, baik itu di atas dan di bawah permukaan atau air tanah, dalam kolam dan sebagainya, dan sedikit air laut yang ada di daratan. Jadi saudara ingat bahwa air laut ini bukan sumber daya air, tidak termasuk di dalam pembahasan sumber daya air. Nah, sekarang bagaimana cara memanfaatkannya, cara mempertahankannya? Saudara lihat gambar itu ya, saudara lihat baik-baik. Ini bagaimana mempertahankan sumber daya air permukaan. Ini sumber daya air permukaan. Ini kalau mengalir ke arah daratan, ke arah laut, maka ini stop. Ini itu adalah daerah di mana kita melakukan sweeping, gitu ya. Kita stop, gitu ya. Jadi air daratan itu kalau menuju ke sana itu no, jangan boleh, ya. Kita harus mempertahankan selama mungkin air permukaan itu ada di daratan, supaya dia menjadi air tawar, supaya dia menjadi sumber air, menjadi sumber daya air. Karena kalau sudah di laut maka dia bukan sumber daya air lagi. Jadi no, gitu ya. Nah, kalau larinya ke sana, ke arah daratan, bagaimana? Ya otomatis yes. Jadi bagaimana air permukaan itu tidak mengalir ke laut, tapi mengalir ke arah daratan. Nah, caranya apa? Nah, macam-macam. Ya kita perlambat, bisa kita belok-belokkan, bisa kita alirkan di sawah dulu, bisa kita tampung di kolam dulu, dimasukkan danau, dimasukkan tampungan-tampungan embung dan sebagainya. Jadi intinya kalau air permukaan ini ke arah laut itu no, ya, di stop di sini no. Kalau ke arah daratan itu yes. Ya, paham ya? Nah, kalau air tanah seperti apa? Nah, kalau ke air tanah itu dua-duanya yes. Jadi air tanah itu setelah masuk ke dalam permukaan, kalau dia mengarah ke laut itu yes. Kenapa kok yes? Tidak apa-apa, karena dia akan mendorong
salt water, sehingga salt waternya akan masuk ke arah laut, sehingga sumber daya air tanahnya semakin besar. Jadi kalau air tanah mengarah ke laut itu yes, ke arah daratan itu juga yes, dua-duanya yes gitu ya. Jadi artinya kita pertahankan semua air yang ada di daratan agar tidak masuk ke laut. Itu konsep dasarnya, filosofinya. Nah, programnya air tanah itu bagaimana agar dia ada di daratan, ke sana ke sini. Ya kita masukkan, ada sumur resapan, ada sumur injeksi, rumah-rumah diberi sumur, semuanya masuk ke dalam tanah. Intinya adalah menahan air tawar ada di daratan. Jadi saudara ingat ini batasnya. Jadi kalau saudara di sini maka batasnya ini. Nah, jadi air itu jangan ke arah sini. Jadi no di sini, yang di sini yes, ya. Jadi kita tahan air itu supaya di daratan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang terakhir adalah sebetulnya apa sih yang dipertahankan di dalam konsep tadi, filosofi tadi. Maka saudara lihat ini, apa kalau ada konsep ketahanan ini, ada konsep ketahanan air ini, ya, itu apanya sebenarnya yang dipertahankan? Kalau dari gambar tadi kan sebenarnya air tawar ini yang dipertahankan agar ada di daratan, ya, supaya dia berada di daratan menjadi air tawar terus, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi pertahanannya itu adalah air tawar, karena air laut kan bukan sumber daya air. Jadi itu adalah jawabnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mempertahankannya ini? Nah, cara mempertahankannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, dia harus ditahan di daratan. Berarti dia harus memperpanjang, atau kita harus memperpanjang waktu tinggal air itu ada di daratan. Memperpanjang waktu tinggal dan umur air di daratan. Ya. Paham ya? Jadi tadi sudah secara ini kan tadi seperti ini laut, ini no, ini stop. Jadi artinya jawaban ini di sini harus ada di daratan. Karena setiap mau ke laut stop. Jadi di air tawar di sini dipertahankan. Caranya adalah memperpanjang waktu tinggal air itu di daratan, diperpanjang waktunya, jangan masuk ke laut, karena laut ini menjadi waste, nanti ini menjadi sampah. Ya, itu adalah konsep dasar di dalam ketahanan sumber daya air. Ya, saya kira itu bahannya saudara pahami, saudara resapi semua apa yang saya sampaikan di dalam dasar-dasar sumber daya air, khususnya air tanah. Sekian, terima kasih.